Hai anak-anak, di tempat Bu Guru hujan nih. Di tempat kalian bagaimana? Bu Guru penasaran deh, bagaimana ya proses terjadinya hujan? Lalu kalau tidak hujan, apakah air di bumi ini akan habis? Padahal setiap hari kita memakai air untuk minum, mandi, mencuci, dan juga memasak. Apakah kalau digunakan terus-menerus, air di bumi ini tidak akan habis? Atau bisa habis ya? Kita akan menemukan jawabannya melalui pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siap berdoanya anak-anak? Bila kita berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Baik anak-anak hebat, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak hebat, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. KD-nya ini. Dan tujuan pembelajarannya ini. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, good. Sekarang sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang siklus air melalui lagu. Semua yang di rumah harus ikut bernyanyi ya. Ayo kita belajar siklus air yang selalu terjadi di bumi ini. Karunia dari Allah wajib kita syukuri, melimpahnya air di bumi ini. Air laut menguap karena matahari menjadi uap air yang terbang tinggi. Lalu semua berkumpul menjadi awan. Kemudian turunlah hujan. Penguapan evaporasi menjadi awan kondensasi, turun hujan presipitasi, penyerapan infiltrasi. Itu semua siklus air yang ada di bumi ini. Ayo kita jaga bumi ini. Nah anak-anak yang hebat, itulah tadi yang dinamakan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Dari atmosfer atau lapisan bumi menuju ke bumi, kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah anak-anak, siklus air ini terjadi tanpa henti dan tiada akhir. Siklus air ini terjadi secara berulang-ulang.
Oke, untuk selanjutnya Bu Desi akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu siklus air. Anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting yang Bu Desi sampaikan ya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa sinar matahari ini menyebabkan penguapan air-air yang ada di permukaan bumi, baik itu air laut, air danau, air sungai, dan sebagainya. Nah, penguapan ini akan menjadi uap-uap air yang kemudian disebut dengan evaporasi. Nah, panas matahari ini juga ternyata bisa menyebabkan tumbuhan mengeluarkan uap air pada saat proses fotosintesis. Keluarnya uap air pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Uap-uap air yang ada di bumi ini kemudian naik ke atas menjadi titik-titik air, lalu berubahlah menjadi awan. Nah, proses perubahan dari uap air menjadi titik air kemudian berkumpul menjadi awan ini dinamakan kondensasi. Setelah menjadi awan, terjadilah presipitasi. Presipitasi ini kita kenal dengan istilah hujan. Air hujan akan turun menuju ke daratan maupun perairan yang ada di bumi, baik itu langsung menuju ke tanah, maupun ke sungai, danau, ataupun laut. Air hujan yang turun ke tanah akan menjadi air tanah. Penyerapan ini dinamakan dengan istilah infiltrasi. Kemudian air-air tanah itu akan diikat oleh akar-akar pada pohon sehingga akan menjadi sumber mata air yang dapat kita manfaatkan ataupun melalui sumur-sumur yang bisa kita gali agar menghasilkan sumber mata air. Sementara itu anak-anak, air yang mengalir ke perairan seperti danau, sungai, rawa ataupun laut akan menambah volume atau banyaknya air di tempat tersebut. Selanjutnya, sebagian akan menguap menjadi uap-uap air yang kemudian akan menjadi titik-titik air dan terbentuklah sebuah awan. Proses siklus air pun berulang terus-menerus, dari mulai menguap, membentuk awan, kemudian turun hujan, adanya penyerapan, kemudian menguap lagi, membentuk awan lagi, hujan lagi, penyerapan lagi, dan seterusnya. Proses yang berulang-ulang inilah yang kita sebut dengan istilah siklus air. Sehingga tentu saja air di bumi ini tidak akan habis. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ternyata air di bumi ini tidak akan pernah habis dan cenderung tetap. Hanya saja bentuk dan tempatnya yang berubah melalui siklus air tadi. Nah, anak-anak, untuk menggali pemahaman kalian mengenai siklus air, sekarang dengarkan kuis yang akan Bu Desi berikan. Anak-anak bisa menjawabnya dari rumah ya. Oke, anak-anak nanti bisa menjawab pernyataan Bu Desi ini dengan jawaban benar atau salah. Siap? Soal yang pertama. Siklus air merupakan sirkulasi air dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi lagi. Benar atau salah? Soal yang kedua. Proses pembentukan awan dinamakan dengan istilah evaporasi. Benar atau salah? Soal yang ketiga. Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan oleh tanah sehingga menjadi air tanah. Benar atau salah? Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kuis Bu Desi dengan baik. Nah, sebagai penugasan mandiri, nanti anak-anak di rumah silahkan kalian menggambar bagan siklus air dengan sebaik mungkin sesuai dengan kreasi kalian. Tugasnya dikumpulkan esok hari saat kalian masuk tatap muka bersama Bu Guru. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang siklus air ya. Nah, sekarang coba ingat-ingat. Pernah tidak kalian membaca cerita pendek atau dongeng yang mengisahkan tentang air? Nah, cerita pendek atau dongeng ini disebut dengan bacaan atau teks fiksi. Apakah kalian tahu apa itu teks fiksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerita fiksi adalah cerita yang berisi hayalan,
rekaan atau bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, cerita fiksi ini tentunya dibuat oleh pengarang berdasarkan atas khayalannya, rekaan, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang anak-anak, kalian coba dengarkan cerita yang akan Bu Desi bacakan ini ya. Nanti anak-anak siapkan catatan untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang didapatkan dari cerita ini. Siap? Hemat air, cara mudah menyelamatkan bumi. Pulang sekolah, Aini selalu menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Sambil minum segelas air putih dan makan kudapan yang kadang-kadang disiapkan ibu, Aini menghilangkan lelah sambil menunggu keringat di tubuhnya menguap. Kadang-kadang Aini juga membaca buku atau surat kabar sambil beristirahat di teras depan. Setelah beristirahat, Aini biasanya langsung mandi. Ia ingin segera menyegarkan badan dan keringat setelah berjalan dari sekolah. Setelah mandi dan segar, ibu akan mengizinkan Aini bermain sebentar di luar atau bermain di rumah Dara, tetangganya. Hari itu panas sekali. Dibukanya keran air hingga air deras mengalir ke bak mandi. Aini mengguyurkan air ke badan berulang kali. Rasanya 3 kali mengguyur air ke sekujur tubuh tidak cukup untuk mengusir panas di hari itu. Selesai mandi, Aini bergegas ke rumah Dara. Hari itu mereka berjanji untuk bersama-sama membuat boneka tangan dari kaos kaki. Pulang dari kantor, ayah pun ingin mandi untuk menyegarkan badan. Betapa kagetnya ayah ketika melihat air di bak mandi meluap terbuang ke lantai kamar mandi. Ternyata Aini lupa menutup keran air. Air masih mengalir deras, entah sudah beberapa jam. Pantas saja lantai di kamar mandi sedikit tergenang oleh limpahan air dari bak mandi. Ayah menggelengkan kepala. Bukan sekali ini Aini lupa menutup keran air. Tidak bisa dibiarkan kelalaian Aini ini. Menjelang matahari terbenam, Aini kembali dari rumah Dara. Ayah sudah menunggunya di teras depan. Ayah mengajak Aini duduk di sebelahnya untuk berbincang tentang kelalaiannya. Ayah mengingatkan, air yang terbuang karena lupa menutup keran merupakan sebuah kesia-siaan. Perlu diingat betapa panjang siklus air, dari penguapan hingga kembali ke tanah. Perlu juga diingat ketika musim kemarau panjang, ketika air tanah sulit didapat. Aini pun perlu mengingat bahwa ada teman sebayanya yang tinggal di daerah yang gersang. Sulit mendapatkan air sekedar untuk membasahi muka. Persediaan air di bumi ini tidak cukup untuk semua orang. Bahkan, sepertiga penduduk dunia mengalami kesulitan air. Pemanasan global membuat kekeringan semakin panjang. Hujan berkurang, air semakin lama sampai kembali ke tanah. Menghemat air merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap bumi. Mematikan keran air ketika tidak diperlukan merupakan cara mudah untuk menghemat air. Ketika kita sudah melakukan hal yang mudah demi bumi, pasti kita dapat melakukan hal yang lebih untuk menyelamatkan bumi. Aini mengangguk pelan. Ia bukan tidak tahu, hanya ia masih sering lupa. Aini harus terus mengingat, hemat air merupakan cara mudah untuk menyelamatkan bumi. Nah, setelah tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang Bu Desi sampaikan, sekarang saatnya kalian untuk meringkas atau menulis kembali informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan, dirangkai menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Ingat, dalam penulisannya selalu memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemilihan kata baku, dan juga penggunaan tanda baca. Tugas ini dikumpulkan besok saat kalian tatap muka bersama Bu Desi ya. Halo anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Oh ya anak-anak, masih ingat tidak lagu siklus air yang tadi kita nyanyikan? Yuk kita ingat kembali, kita lihat cuplikannya.
Ayo kita belajar, belajar siklus air yang selalu terjadi di bumi ini. Karunia dari Allah wajib kita syukuri, melimpahnya air di bumi ini. Lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ternyata memiliki unsur-unsur lagu loh. Mau tahu apa saja unsur-unsur lagunya? Yang pertama, lagu tersebut memiliki tangga nada. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang kedua, lagu tersebut menggunakan nada do atau kunci C sebagai nada dasarnya. Yang selanjutnya, lagu tersebut memiliki tanda birama 3/4. Yang artinya setiap satu birama memiliki 3 ketukan dan tiap satu ketukannya bernilai 1/4. Jika kita dengarkan lagi, lagu tersebut memiliki tempo allegro. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu itu jika kita nyanyikan. Nah, tempo allegro itu apa? Tempo allegro adalah tempo yang sedikit cepat dan riang. Nah, nanti anak-anak di rumah, coba kalian cari lagu-lagu apa saja yang memiliki tempo allegro. Kemudian pilih satu lagu saja untuk dihafalkan dan dinyanyikan saat kita bertemu tatap muka esok hari. Baik anak-anak hebatku kelas 5, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang siklus air. Yang kedua, kita belajar tentang mencatat informasi-informasi penting, kemudian kalian tuangkan atau menceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang ketiga, kita belajar untuk mengidentifikasi unsur-unsur lagu. Oke anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah paham semuanya? Oke, good. Nah anak-anak, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa materi yang belum dipahami, silahkan boleh mengirim pesan melalui WA ke Bu Desi ya. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bila kita berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak hebat, terima kasih telah menyimak pembelajaran dari Bu Desi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Bu Desi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.